Persepsi manusia mengenai bentuk bumi telah mengalami evolusi yang signifikan seiring berjalannya waktu. Pada zaman kuno, banyak individu meyakini bahwa bumi memiliki bentuk datar. Namun, sejarah menunjukkan bahwa pengetahuan kita berkembang seiring dengan eksplorasi dan penemuan yang dilakukan oleh berbagai peradaban. Salah satu peradaban yang memberikan kontribusi besar dalam pemahaman bentuk bumi adalah Yunani kuno. Filsuf-filsuf seperti Pythagoras dan Aristoteles menggunakan metode observasi astronomi untuk mendukung teori bahwa bumi memiliki bentuk bundar. Pemikiran mereka menandai awal pemahaman ilmiah yang lebih mendalam. Eratosthenes, seorang ilmuwan terkemuka, menjadi salah satu yang pertama berhasil mengukur dan membuktikan bahwa bumi itu bundar dengan metode ilmiah yang sistematis. Penemuan ini menandai tonggak penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, karena membuka jalan bagi pemahaman yang lebih luas tentang geografi dan astronomi. Bangsa Romawi memainkan peran integral dalam penyebaran ilmu geografi dan pemetaan wilayah yang lebih akurat. Dengan memanfaatkan pengetahuan yang ada, mereka membangun infrastruktur yang mendukung eksplorasi lebih lanjut mengenai bentuk dan rincian permukaan bumi. Ptolemy, seorang astronom dan geografer, menulis karya ilmiah monumental berjudul Geographia, yang mempopulerkan penggunaan garis lintang dan bujur. Karya ini menjadi dasar yang penting untuk menggambarkan peta dunia yang bulat dan memfasilitasi navigasi lebih lanjut di seluruh dunia. Galileo Galilei, melalui pengamatan sistem tata surya, memperkuat teori heliosentrisme yang menggambarkan posisi bumi dalam tata surya. Namun, ia menghadapi perlawanan yang signifikan dari pihak Gereja Katolik yang menentang ide-ide ini dan menganggapnya sebagai sesat, menciptakan ketegangan antara ilmu pengetahuan dan dogma religius. Eksperimen Bedford-Level yang dilakukan Samuel Rotham berfokus pada menunjukkan kurangnya kelengkungan permukaan bumi. Eksperimen ini menjadi dasar klaimnya tentang bentuk bumi yang datar, menimbulkan kontroversi yang melibatkan banyak ilmuwan terkemuka dalam perdebatan tersebut. Perdebatan antara Rotham dan ilmuwan bergengsi lainnya, seperti Alfred Russel Wallace, menciptakan ketegangan di kalangan akademis. Ketegangan ini mencerminkan dampak signifikan dari teori bumi datar terhadap pemikiran ilmiah dan diskusi yang berkelanjutan di dunia akademia. Meskipun banyak bukti modern yang menunjukkan bahwa bumi itu bundar, kelompok Flat Earth Society tetap eksis hingga saat ini. Mereka mengajukan argumen-argumen yang menantang konsensus ilmiah yang ada, menunjukkan keberagaman pandangan dalam masyarakat. Salah satu argumen dari penganut bumi datar adalah bahwa semua gambar dan video yang dihasilkan oleh NASA dianggap sebagai grafis komputer yang tidak dapat dipercaya. Mereka mempercayai adanya rencana sistematis untuk mengontrol informasi masyarakat tentang bentuk bumi. Teori mengenai kutub selatan dan keberadaan tembok es yang mengelilingi bumi menjadi landasan bagi penganut bumi datar untuk menjelaskan mengapa samudra tidak bocor. Argumen ini membentuk pandangan mereka tentang adanya benua terlarang di luar tembok es tersebut. Penganut teori ini juga berpendapat bahwa gravitasi tidak ada dan mengklaim bahwa pergerakan bumi yang terus bergerak naik adalah alasan mengapa objek jatuh kembali ke permukaan. Penjelasan ini memberikan konteks bagi pandangan mereka tentang perjalanan pesawat yang melengkung. Salah satu eksperimen yang terkenal dilakukan oleh Mike Hughes melibatkan peluncuran roket untuk membuktikan bahwa bumi itu datar. Namun, hasil dari eksperimen ini tidak mendukung klaim tersebut, menunjukkan bahwa upaya untuk membuktikan keyakinan ini tidak selalu berhasil. Eksperimen yang dilakukan oleh Mark dan Patricia justru membuktikan bahwa bumi itu bundar, meskipun tujuan awal mereka adalah untuk menunjukkan sebaliknya. Penolakan atas hasil tersebut di kalangan penganut bumi datar mencerminkan ketidakmampuan untuk menerima bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Bobby Ray Simmons mengupayakan penggalangan dana untuk meluncurkan satelit yang dapat membuktikan bentuk bumi. Namun, hingga saat ini, ia belum berhasil mengumpulkan dana yang cukup untuk melaksanakan eksperimennya, menunjukkan tantangan finansial dalam melakukan penelitian ini. Metodologi ilmiah yang tepat mengharuskan pengujian hipotesis melalui eksperimen yang dapat diulang. Namun, penganut bumi datar cenderung mengabaikan prinsip-prinsip ini dan hanya mempercayai apa yang sesuai dengan keinginan mereka tanpa pembuktian yang valid. Argumentasi sederhana seperti pengamatan terhadap kurvatur bumi dapat digunakan sebagai bukti bahwa bumi berbentuk bulat. Fenomena kapal yang tampak tenggelam saat menjauh adalah salah satu contoh yang dapat mengilustrasikan hal ini dengan jelas.
Perbedaan waktu yang teramati di berbagai lokasi di bumi menunjukkan bahwa bumi berotasi. Pengalaman perjalanan antara arah timur dan barat juga memperlihatkan perbedaan waktu yang tidak mungkin terjadi jika bumi dianggap datar, memperkuat argumen bahwa bumi memiliki bentuk bulat. Gravitasi berfungsi sebagai gaya yang menarik semua benda dengan massa, menjelaskan mengapa bumi dan planet lainnya memiliki bentuk bulat. Proses ini juga berlaku untuk berbagai benda langit, menunjukkan keteraturan di alam semesta yang lebih luas. Pengamatan sederhana seperti gerhana bulan dapat digunakan untuk membuktikan bahwa bayangan bumi di bulan menunjukkan kurvatur, mendukung fakta bahwa bumi berbentuk bundar. Ini merupakan contoh observasi yang dapat dilakukan secara langsung untuk menambah pemahaman kita. Eksperimen sederhana dapat dilakukan untuk memahami pembagian zona waktu di bumi. Menggunakan lampu dan bola untuk mensimulasikan cahaya matahari adalah salah satu cara yang efektif untuk memahami rotasi bumi dan konsekuensinya terhadap waktu.